Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Ray Utami dan Benua. Oke gengs, di kesempatan kali ini gua akan sedikit menceritakan pengalaman gua yang menarik dan unik sekali. Mungkin teman-teman tahu bahwa sebelumnya gua membuka hotline pengaduan gitu ya di Instagram gua. Bahkan hal tersebut disebarkan oleh sejumlah teman-teman influencer termasuk Pak Chandra Teja. Di YouTube juga kerap kali saya membuat statement bahwa kita akan membukakan hotline pengaduan kepada teman-teman bagi Anda yang merupakan korban-korban robot trading ilegal yang tidak bisa WD, Anda mengalami kerugian, lalu Anda saat ini depresi atau mungkin Anda pusing karena uang Anda tidak bisa Anda tarik, Anda boleh hubungi begitu. Nah, setelah gua membuat hotline pengaduan tersebut ya, kemarin ya beberapa hari yang lalu ada seseorang yang menghubungi saya via Instagram begitu. Gue perhatikan bahwa ini adalah seseorang yang centang biru begitu, centang biru. Pas gue lihat, oh ternyata dia adalah Mark Lock gitu ya. Mark Lock menghubungi gue. Setelah dia menghubungi gue, dia meminta nomor kontak, lalu gue menyuruh asisten gue yang bernama Darren untuk berkomunikasi dengan beliau begitu. Nah, lalu singkat ceritanya antara Darren dengan si Mark Lock tersebut janjiannya itu ada di villa gua gitu ya. Mereka janjian dan pada saat itu akhirnya gua datang dan gua ikut gabung di pembicaraan tersebut. Mark Lock menyampaikan keluh kesahnya tentang dirinya yang bergabung di DNA Pro begitu ya. Dia bergabung di DNA Pro senilai 250 US dollar. Dia mengalami kerugian sebesar itu begitu. Dan menariknya adalah begini, Mark Lock sendiri sebelum dia menginvestkan dananya, memasukkan dananya 250.000 US dollar, dia ternyata dibayar menjadi brand ambassador di DNA sendiri ya, dengan dibayar 50.000 US dollar. Jadi sebelum dia masuk 250.000 itu dia dibayar 50.000 US dollar begitu oleh DNA Pro untuk mempromosikan dan sebagainya. Oke. Lalu setelah itu terjadi pembicaraan antara kami dengan Mark Lock. Akhirnya Mark Lock setuju memberikan kami kuasa begitu ya. Lalu surat kuasa dibuat, lalu ditandatangani oleh Mark Lock itu sendiri begitu. Ditandatangani, dia memberikan kami kuasa. Nah, setelah itu kita sempat foto-foto tuh antara gua dengan istri, gua foto dengan Mark Lock, lalu istri gua foto dengan Mark Lock sendiri karena istri gua sendiri adalah pecinta sepak bola. Karena teman-teman yang tahu bahwa istri gua dulunya adalah presenter kan begitu, presenter untuk sport terutama di sepak bola. Nah, setelah itu istri gua Ray memposting fotonya dengan Mark Lock di Instagram begitu. Dia posting foto Mark Lock dengan dirinya itu di Instagram. Setelah dia posting, tiba-tiba setelah bini gua posting, setelah istri gua posting, si Mark Lock itu minta ke kita untuk advice bagaimana caranya untuk meminta uangnya kembali. Lalu kami ajarkan dan dia ingin bagaimana supaya tidak lagi membodohi masyarakat begitu ya. Supaya masyarakat banyak yang tahu seperti apa nih DNA Pro begitu. Lalu kami kasih tahu untuk dia membuat surat pengunduran diri sebagai brand ambassador di DNA Pro itu sendiri begitu. Nah, setelah dia membuat pengunduran diri, faktanya dia diganti dia dihubungi oleh salah satu leadernya atau mungkin upline-nya atau apalah itu, menghubungi Mark Lock ya. Atau mungkin dari pihak DNA Pro-nya langsung, gua nggak tahu persis ya. Yang pasti dari pihak DNA Pro menghubungi Mark Lock itu sendiri. Nah, setelah dihubungi, ternyata ada penawaran yang muncul karena dari pihak DNA Pro, saya duga melihat postingan daripada istri saya, mereka deg-degan begitu ya. Mereka deg-degan, mereka mikir di waduh ini gimana nih. Akhirnya mereka memutuskan menawarkan Mark Lock untuk mengganti sekitar separuh dari nilai kerugian begitu. Ada penawaran akhirnya untuk mengganti separuh dari nilai kerugian yang dialami oleh Mark Lock saat menginvestasikan dananya ke DNA Pro itu sendiri begitu. Nah, setelah itu dia menghubungi
Darren kembali. Dia menghubungi Darren kembali. Darren itu asisten gua ya. Dia hubungi asisten gua, lalu asisten gua memberitahu gua. Ternyata pada saat Mark Locke mungkin berkomunikasi dengan orang tersebut begitu ya. Dia ingin menyatakan pengembalian separuh. Gua langsung merespon. Gua sampaikan kepada Mark Locke melalui asisten gua suruh jangan mau kalau dia suruh untuk membayar separuh. Minta saja semuanya, itu kan hak kamu begitu. Ngapain kamu itu dibayar separuh-separuh begitu? Ya, ngapain Anda itu dibayar separuh-separuh atau dicicil? Waktu Anda setor ke dia Anda cicil tidak? Waktu Anda setor ke DNA Pro itu Anda pakai bayar separuh-separuh tidak? Tentu tidak. Pastinya Anda ketika masuk di DNA Pro siapapun itu di robot trading yang abal-abal inilah semua ya. Anda akan masuk dengan bayar langsung semuanya kan. Untuk apa Anda pada saat mau withdraw dicicil? Nah, setelah itu Mark Locke sampaikan ke gua bahwa dia sampaikan ke asisten gua bahwa sepertinya dia bingung gitu ya. Apakah dia ingin terima atau tidak uang tersebut begitu. Satu sisi Mark Locke sendiri butuh uang gitu. Karena dia warga negara asing. Sebelumnya warga negara asing lalu meninggalkan negaranya untuk menjadi warga negara Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia sebagai mengembangkan persepak bolaan di Indonesia begitu. Nah, lalu gue berinisiatif, gue mengupload atau memposting foto antara gue, istri gue dan Mark Locke ke Instagram gue. Oke, gue posting dengan gue berikan caption bahwa beliau adalah korban ya, Mark Locke adalah korban. Dia menginvestkan dananya 250.000 US di DNA Pro ya, dan sebelumnya dia menjadi BA begitu. Nah, sekitar beberapa menit lah setelah gua posting itu, ternyata dia langsung menghubungi asisten gua kembali. Dia sampaikan dia keberatan jangan diposting di situ karena saat ini dia sedang menuju deal ya dengan pihak DNA Pro katanya. Karena pihak DNA Pro tidak mau kalau foto tersebut diposting. Oke? Ingat ya, DNA Pro tidak mau kalau foto tersebut diposting. Siapa perwakilannya gue nggak tahu. Kalau kalian mau tahu, kalian tanya Mark Locke itu sendiri. Nah, gue spontan itu langsung darah gue tuh naik tuh. Gue spontan langsung emosi gue tuh memuncak tuh. Ya. Setelah gue posting, sekarang gue itu ngebelain bagaimana supaya masyarakat itu sadar ya. Bahwa kalian itu saat ini sedang dikelabui gitu. Anda itu sedang dikecoh. Lalu jangan mau Anda itu ditakut-takuti seolah-olah uang Anda nggak akan cair kalau Anda tidak melakukan sesuatu. Kalau Anda melakukan sesuatu untuk DNA Pro, uang Anda itu tidak akan cair gitu. Kalau ditakut-takuti buat apa? Oke? Nah, setelahnya ya. Setelah dia tidak lama telepon itu, gue tetap gak mau untuk menghapus itu karena menurut gue ketika gue diberikan kuasa, gue diberikan hak untuk bertindak apapun yang mana untuk membela kepentingan klien gue begitu. Nah setelah itu tidak lama berselang dia juga langsung telepon lagi. Dia katakan bahwa dia tidak ingin itu diposting karena apa? Karena saat ini dia akan menjalankan pertandingan begitu ya. Pertandingan karena dia ingin menjalankan pertandingan, dia sedang ingin melakukan pertandingan. Dia tidak ingin viral begitu. Dia tidak ingin ini viral karena tidak diperbolehkan begitu. Tidak diperbolehkan ini viral begitu. Ada larangan lah. Gue nggak tahu itu aturan dari mana, tapi ya dia menyampaikan seperti itu. Nah pada akhirnya captionnya gue ganti dan gue katakan bahwa ya Mark Locke ini adalah korban DNA. Nah tidak lama berselang daripada itu dia menelpon lagi, dia katakan bahwa jangan hubungkan gue dengan DNA. Nah kalau pertanyaan gue satu, ngapain lu datang ke gue kalau lu apa yang gue lakukan, tindakan-tindakan gue itu ternyata lu tolak gitu, lu bantah begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena postingan istri gua akhirnya Mark Locke dihubungi oleh pihak DNA dan ditawarkan untuk pengembalian. Maksud gua gini ya, kepada teman-teman yang ingin
melakukan tindakan, Anda juga cerdas sedikit gitu. Anda juga cerdas sedikit. Kalau memang Anda ingin uang Anda kembali, Anda sudah serahkan ke seseorang untuk mengurus, ya Anda ngapain takut gitu. Jangan Anda sudah percayakan ke seseorang pengacara untuk mengurus, lalu Anda tiba-tiba dihubungi oleh pihak manajemen, diancam-ancam, diintimidasi, Anda takut, ya Anda goblok juga namanya. Kenapa Anda harus begitu gitu loh? Kenapa Anda harus semudah itu khawatir? Sementara uang Anda yang ada di sana, Anda nggak mau uang Anda kembali, kan gitu. Lucu rasa gue tuh lucu sekali tuh kalau seandainya hal-hal seperti itu menghambat menghambat usaha Anda untuk mengembalikan uang Anda secara utuh gitu, secara penuh. Nah, dari pelajaran ini gue ingin sampaikan kepada teman-teman, ternyata mungkin ya, gue nggak tahu ya apakah asumsi gue ini benar apa tidak gitu, tapi gue dapat simpulkan DNA Pro, leader-leadernya, founder-foundernya nih, ternyata begitu khawatir ketika seseorang itu berfoto dengan gua tuh. Nah, ingat ya, ketika ada seseorang membernya dia berfoto dengan gua, mereka akan sangat khawatir sekali. Bukan cuma berfoto, ketika Anda datang bertemu dengan saya, mereka itu akan sangat khawatir sekali itu. Ini clue buat teman-teman. Gua tidak sedang berpromosi, gue tidak gue cuma ingin sampaikan kepada teman-teman, kita akan bantu teman-teman ya. Dan terbukti ya, ada beberapa robot trading yang ketika gue posting LP-nya, gue posting chatnya dan sebagainya, ternyata sebagian besar itu diganti oleh si robot trading itu gitu. Gue ingin sampaikan begini, kalian teman-teman yang ada di sana, sudah saatnya Anda itu untuk melakukan tindakan gitu. Anda melakukan tindakan, apapun itu bentuknya. Terutama public figure ya di luaran sana begitu. Anda punya pengaruh, Anda punya followers begitu besar gitu ya. Kalau Anda telah menjadi korban daripada para robot trading, terutama DNA Pro, ya Anda itu jangan diam. Gunakan followers Anda. Viralkan ini gitu loh. Nah, kalau Anda yang tidak punya followers, Anda laporkan polisi, Anda kirimkan LP-nya ke saya jamin saya posting itu di Instagram saya. Dan akan saya bantu Anda untuk viralkan. Dan faktanya beberapa LP yang gua posting ya, sebagian LP lah yang gua posting. Karena ada beberapa LP yang tidak gua posting ya. Sebagian LP yang gua posting bisa dikatakan diganti oleh si perusahaan-perusahaan. Mereka melakukan restoratif justice, damai. Anda boleh tanya kepada mereka apakah kita minta persenan atau tidak. Anda boleh tanya kepada mereka begitu. Jadi saya ingin sampaikan, Anda jangan goblok, Anda jangan bego, Anda jangan bodoh begitu. Sekarang udah saatnya Anda lakukan tindakan. Sudah jelas terbukti. Lihat, perhatikan Anda baik-baik ya. Sudah terbukti. Kejadian Mark tersebut karena dia telah foto dengan gua dan istri gua, akhirnya dia dihubungi oleh pihak manajemen DNA, founder atau leader yang mungkin menghubungi dia dan bersedia untuk mengganti. Kenapa Anda tidak tiru? Lakukan dong sekarang. Laporkan saja. Anda tidak bisa laporkan ownernya, Anda tidak bisa laporkan manajemen, Anda laporkan leadernya, Anda laporkan upline Anda laporkan founder Anda laporkan co-foundernya. Kok susah? Anda mau uang Anda kembali katanya. Kalau Anda mau uang Anda kembali, saya kasih solusi tuh. Tidak keluar duit tuh Anda tuh. Ya, Anda tinggal datang ke kantor polisi, Anda laporkan, apa susahnya sih? Clear itu. Dan terbukti berhasil. Begitu banyak orang yang datang melapor ke kita, mengadu ke kita, kita viralkan, atau mungkin ada beberapa yang kita kirimkan somasi dan diganti. Nah sekarang ini saatnya ya, Anda siapkan semua bukti transfer Anda siapkan sekarang. Anda habis nonton video ini, Anda jangan lagi kemana-mana, Anda langsung buka internet banking Anda cetak rekening koran Anda. Itu tahap awal. Lalu Anda persiapkan 2 orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Sudah? Setelah itu Anda datangi kantor polisi terdekat. Lalu Anda buat laporan. Oke? Sampaikan kepada pihak kepolisian bahwa Anda ingin melapor karena Anda merasa dirugikan dengan sejumlah rangkaian kebohongan yang diungkapkan oleh DNA Pro. Dan saya menduga saya adalah korban dari
DNA Pro atau Anda sebutkan apa robot trading, Anda tinggal sampaikan saja. Setelah itu Anda akan dibuatkan LP atau laporan polisi. Lalu laporan polisi ini Anda kirimkan via DM ke saya. Setelah Anda kirimkan, saya pastikan itu akan viral. Saya pastikan itu akan saya post di Instagram saya. Bila perlu saya akan buatkan konten khusus untuk Anda. Kalau Anda yang sebagian besar ingin saya wawancarai untuk menjelaskan bagaimana bujuk rayunya, bagaimana iming-imingnya dari awal dan sebagainya, Anda kalau bersedia Anda boleh hubungin DM saya, kita ungkap sama-sama, kita bongkar sama-sama. Tapi kalau Anda diam, ya ikhlaskan saja uang Anda. Clear gitu. Percuma Anda komen-komen di IG apa segala macam kalau uang Anda nggak kembali. Gitu. Gua berani komentar begitu, gua selama ini menggaungkan untuk Anda melaporkan. Emang alasannya apa? Alasannya ya untuk uang Anda kembali. Dan gua ngomong itu bukan tanpa bukti, sudah terbukti berkali-kali itu diganti. Masa kayak gitu aja Anda tidak bisa paham gitu. Gitu. Jadi ya sudah, intinya Anda kalau mau lapor silakan, Anda nggak mau lapor juga nggak apa-apa. Anda mau ngadukan ke siapapun terserah ya. Tapi saran gua Anda bertindak. Kalau Anda tidak mau bertindak ya sudah, Anda ikhlaskan aja itu uang. Perkaya saja mereka tuh, nggak apa-apa. Anggap aja Anda sedekah gitu. Kalau memang Anda mau seperti itu. Karena kita tuh nggak ada kepentingan apapun gitu. Kita membuat video, gua dengan teman-teman yang lainnya itu membuat video menjelaskan, menerangkan sampai mulut ini berbusa tuh, menjelaskan kepada Anda. Kalau Anda tidak mau mengerti juga buat apa? Tapi alhamdulillahnya memang sudah mulai banyak orang yang tercerdaskan dari video-video gua, dari video-video Pak Chandra Teja. Sudah banyak orang yang tercerdaskan. Dan pada akhirnya banyak orang yang mendatangi kami, menghubungi kami, baik itu dari orang yang kalangan biasa sampai public figure itu datang ke kami begitu untuk meminta bantuannya. Jadi ini sudah saatnya Anda cerdas. Jangan lagi Anda terpengaruhi ya oleh mereka orang gitu ya. Anda kalau mau dengar silakan. Kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Lupakan saja. Jangan pernah nonton video saya lagi. Kalau Anda memang kira-kira tidak mau ada tindakan apapun, tontonan Anda sama sekali tidak menguntungkan saya untuk video ini gitu loh. Saya ingin sampaikan itu. Mending Anda tidak usah tonton video saya. Bila perlu Anda unsubscribe saja saya gitu. Itu yang pengen gue sampaikan kepada teman-teman ya. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-komen. Dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.